Ya, kita kan maksud kita itu kan maksudnya ya memang bisa membahayakan kita, bisa tidak membahayakan kita. Ya, pemilihan presiden Indonesia kan kalian ini pertanyaan pertama lah mungkin. Kalian ngikutin nggak sebenarnya apa yang terjadi di dalam dinamikanya? Ngikutin. Aku pribadi ngikutin. Ibar ngikutin. Aku nggak terlalu tapi lumayan tahu. Maksudnya nggak mungkin nggak 100% ngikutin kali. Kalau aku memang ngikutin cuma beberapa isu yang menurutku penting kali untukku. Nah, kalau dari Kibar lagi, gimana sih pandangannya tentang dinamika yang ada di Pilpres Indonesia ini? Apakah memang ini hal biasa kok terjadi di fakultas kami, hal biasa kok terjadi di Universitas Riau? Karena menurut saya, pandangan saya pribadi, ya hal-hal yang terjadi di Indonesia sekarang kurang lebih sama dengan dinamika yang ada di kampus. Karena kita itu miniatur negara lah ibarat katanya. Oleh Kibar gimana? Berlama-lama kemudian. Ya apa ya, dinamika yang terjadi sih. Melihat ya kayak dimulai dari pendaftaran ya, ada isu MK, terus isu konstitusi, terus ya dari debat 1, 2, 3 sampai 4 terakhir tuh ya. Ini sih aku ada terpikir ini memang dinamika yang orangnya dinamika yang aku pikirkan tuh sengaja dibuat poros ketiga untuk memang 2 lawan 1 gitu, untuk biar bisa dibilang elektabilitas juga bisa jadi tinggi kan gitu. Itu dinamika, makanya kayak ya kan kita kurang tahu lah petinggi-petinggi sana kan. Tapi kalau dari segi kacamata aku melihatnya kayak ini apa memang kayak gini dibuat atau gimana gitu kan. Soalnya setelah debat-debat kan kemarin ada kayak menjatuhkan, menjelekkan, gini-gini. Makanya ini apa memang sengaja menjelekkan untuk biar meninggikan salah satu pasangan kan? Ya kita nggak tahu. Makanya kayak sengaja dibuat 3 poros untuk dibuat 2 lawan 1 biar yang satu itu naik elektabilitasnya gitu. Itu dinamika yang aku lihat dari orang itu ya. Tuh. Kalau dari mungkin kalau aku nggak terlalu banyak ngomong kan karena takut salah ngomong juga. Tapi yang jelas kalau dari aku pribadi, dari proses pendaftaran pun sampai debat kemarin tuh sebenarnya tuh terkesan Indonesia tuh digiring untuk udah jelas gitu dari awal tuh untuk ke siapa digiringnya. Cuman terlepas dari itu apakah dinamika memang disengaja ataupun tidak. Kalau disengaja berarti otaknya masterpiece kalau menurut saya pribadi. Kalau memang disengaja berarti otak dalam di balik semua ini kayak apa? Profesor kali lah gitu, masterpiece. Karena bisa dibilang memang udah dibikinkan jalannya gitu buat kayak gitu. Jadi kalau masalah dinamikanya memang tahun ini memang sangat berdinamika, tapi nggak tahu lah dinamikanya ini bakal karena dari ketiga paslon kan partainya nggak ada yang oposisi, memang masuk ke dalam pemerintahan. Iya. Nah, kalau dari aku kenapa mempertanyakan itu karena pengen tarik lagi nih ke kampus kita atau Unri atau fakultas kita lah ya. Itu sedangkan negara saja yang sebesar Indonesia ini berdinamika, apalagi yang memang setara jurusan yang mana ada pro kontra dengan hal-hal yang memang diputuskan. Ini sebenarnya sengaja kepancing untuk mengeluarkan statement masing-masing kan, biar ya negara saja yang begitu besarnya sampai gini loh dinamikanya, kenapa kita tidak bisa memaklumi yang ada di jurusan gitu. Ya, dan sedikit cerita ya, mungkin pernah terjadi. Ada pernah terjadi dinamika di Mubes. Mubes ya. Di bagian pemilihan. Memang bagian pemilihan lah, pemimpin untuk regenerasi kan. Ya,
dinamikanya tuh dibuat poros ketiga. Sebenarnya ada calonnya, ada memang kayak itu tadi oh inilah ada calonnya, tapi di Mubes itu ya ada dinamikanya dibuatlah dari 3 poros dan pemilihan suara gitu. Pernah terjadi. Berarti sama-sama mengalami ya. Nah, kalau aku pribadi, kenapa aku pengen membicarakan hal ini karena ya tidak menutup kemungkinan di masing-masing jurusan udah seperti inilah keadaannya, yang mungkin mahasiswa barunya tidak tahu apa-apa, disuruh datang ke musyawarah besar yang dimana itu merupakan awal pertemuan dari mahasiswa baru untuk menjumpai yang namanya organisasi ya, atau organisasi tertinggi di jurusan kita, yang dimana di dalam itu ada dinamika. Harapannya dengan menonton podcast ini mungkin ya kan bisa tahu juga sebenarnya organisasi ini kurang lebih seperti negara loh, banyak dinamika, tapi yang memang ujung-ujungnya hanya untuk satu kesatuan, itu untuk memperbaiki. Mungkin kalau untuk negara memperbaiki kehidupan bangsa dan negara kan deh. Kalau untuk jurusan untuk memajukan jurusan. Itu sih kalau dari maksud dari pertanyaan aku ke kalian itu. Kalau masalah dinamikanya kan bisa dikaji masing-masing untuk pilihan ke masing-masing pribadi. Oke, bagi kalian adik-adik, apalagi BDP ya, SEP dan MSP dan apa segala macam, IKA, PSP, apalagi yang belum disebut HP, jangan takut mubes, udah, jangan takut mubes, serius. Dinamika yang mungkin yang kalian tengok itu wajar. Selesai di mubes. Kalau memang kita tuh orang profesional ya, semua dinamika tuh selesai di mubes. Justru nggak ikut mubes kalian nggak melihat drama, nggak melihat marah-marah. Karena di mubes itu kalau menurutku pribadi ya, ini kan kebanyakan kita nih memandang hanya ke sisi negatifnya aja. Kalau coba dulu sekali-sekali pandang sisi positifnya, di mana senior kalian itu pengennya kalian itu yang banyak bicara gitu. Di mana apabila nanti mereka telah meluluskan diri dari kampus ini, ya masih ada loh yang di bawah-bawahnya yang vokal dan mengerti apa yang bakal dibahas di jurusan. Dan itu sama itu tadi yang aku bilang ya, walaupun ada dinamika, jadi jangan membuat kalian jadi takut gitu. Ya kayak coba kalian ikuti pola main gitu kan. Pola main ya, mana nih yang memang yang positif lah gitu kan. Dinamikanya ya diikuti, dipahami gitu. Oh udah, itu berarti memang betul tuh kenapa juga. Terus sengaja dibuat kayak gitu biar itu mendorong kalian juga untuk biar berbicara gitu. Karena itu kan bisa contoh lah hima kan atau apa itu kan itu waktu kepengurusan mereka kan itu untuk kalian gitu. Dari awal kalian masuk gimana. Nah, berarti kan yang di LPJK itu untuk kalian gitu. Kenapa kalian tidak bertanya gitu? Sengaja dibuat dinamika tadi biar kalian berbicara gitu. Nah, sama satu lagi yang mungkin pengen ku sorot, seniornya juga harus tahu batasan dinamikanya sampai mana gitu. Jangan sampai over dinamika yang membuat adik-adik kita juga tidak bisa berbicara lagi kan kayak gitu. Iya kan? Di sisi lain kita harus menasihati junior kita ya, dan di sisi lain juga kita pengen senior-senior yang berada di atasnya ini tolonglah dimengerti dan dikasih ruang untuk berbicara. Jangan sampai yang dinamika berlarut-larut itu menimbulkan ketakutan di penerus-penerus kita nantinya. Dan ini juga kan senior di mubes itu kan dia peserta peninjau. Iya, peninjau dan mungkin ada yang penuh. Intinya dinamika yang terjadi di mungkin mubes lah kita bicarakan ya. Kenapa selalu mubes yang kita bahas? Karena itu awal mula maba. Jadi mikir lah 2 kali. Dua kali. Ikut kali ya, jadi masuk lah ya gitu kan. Saya dinamika yang terjadi di situ tuh mungkin ada yang panas ya di dinamika atau mungkin saling beradu argumen. Percayalah, ketuk paling pending skorsing ketawa bareng orang. Merokok sama, makan sama. Jadi ya kalau sekedar pas di forum-forum, pas di luar beda lagi kita. Kayak tiba-tiba lagi pembahasan serius, tiba-tiba ada aja yang kayak request pending mau mau kopi, minta privilege-nya sebagai peserta ya. Itu namanya kepribadian ganda. Nggak sengaja itu. Tapi itu untuk ya biar kita istirahat kan, biar nggak tegang-tegang kali mungkin. Nah itu jadi jangan takut gitu.
Kau nggak ada pertanyaan? Kau nih ada. Minum dulu. Minum. Kamu habis ini. Pertanyaanku untuk kalian, untuk kita lah ya. Kan kita nih di negara memang Trisula punya BEM ya. Ini ya boy. Mungkin apa sih? Ini karena podcast terakhir kita nih. 1, 2, 3. Mungkin ku tanya kesan dulu ya. Kesan selama kalian di BEM, kita di BEM sama apa? Aku boleh ya. Dan mungkin ini juga momen terakhir kita juga ya angkatan 19. Iya. Mungkin tidak terlalu kelamaan juga. Iya. Angkatan kami untuk berkecimpung di organisasi. Jadi ya kesan aku di Kesan dulu ya, kesan. Kesan. Beda kesan sama pesan kan? Ya, Pesan beda. tuh pesan anjir. Kayak Ya mana tahu ada yang gak ngerti kan jadi itu. Ya kesannya untuk di organisasi terakhir itu sangat menyenangkan gitu karena dari udah 4 periode nih kan di organisasi, memang dia terakhir ini yang bisa dibilang berkesan bagi Yang paling memorable ya, serius memorable karena inilah memang yang aku cari-cari di organisasi gitu. Seperti di Hima mungkin kenal si staff dulu ya. Iya. Tapi Rookie. work juga gitu. Dan sampai di ujung organisasi ini, di sinilah mungkin aku paling ngerasa yang memorable mungkin, atau mungkin karena terakhir ya. Iya. Terakhir karena kan biar fokus skripsi lagi kan. Amin ya Allah. Amin kan. Amin kan ya, klik Klik like sama dengan amin. Here I come. Oh, here I come. Oh. Komen amin. Amin. Ini. Amin. Perkenankan. Iya. Itu kan nggak di situ ya. Kalau aku kalau pancing lagi bang nih. Ya itu, atau mungkin karena aku ngerasa ya ini momen terakhir di organisasi, jadi memorable-nya dapat gitu, dan sempat dapat merasakan juga lah fasilitas terakhir gitu kan. Komputernya dibawa. Nah terus kayak ya dari pengurusnya ya, walaupun ada minusnya lah, tapi kan kita plusnya alhamdulillah masih banyak gitu daripada minusnya gitu. Plus minusnya ada, terus dari pengurus, terus ya proker-prokernya ya gitu-gitu aja sih sebenarnya. Tapi ya itu tadi momennya jadi memorable gitu kalau ada pernah aku. Dan pesannya Kamu boleh pesan sekali ya. Bisa langsung main bisa. Nah, pesan aku ya untuk band selanjutnya nih atau Iya tuh. band selanjutnya ya, password wifi jangan diganti ya. Oh iya pas. Ya. Kalau bisa dibayar terus Pak. Iya. Jangan kayak adalah Ya password wifi kalau bisa diganti, jadi biar enak kalau misalnya aku nggak ada paket kan. Sini atau duduk samping kantin. Karena BEM rumah kita. Iya. Bukan visi Pak. Bukan visi. Nggak, pesannya ya mungkin tetap semangat lah untuk adik-adik, untuk kalian yang untuk melanjutkan ataupun yang baru ingin berkecimpung, tetap semangat dan nikmati proses tadi gitu, dan jangan setengah-setengah. Karena aku yang nanya. itu nggak masalah. Enggak masalah. Nah. Oke, mungkin dari aku pribadi, selama mungkin aku ngikutin 3 organisasi lah ya. Hima, BLM, aku 3. sama kita enggak. Dan kalau bisa dibilang gimana bilangnya, BEM ini punya tempat sendiri di hati. Betul. Kenapa begitu? Mungkin karena Gede sekiranya. bukan itu, mungkin satu bisa tidur juga ya kan. Tapi bukan hanya itu, nggak sesederhana itu kalau menurut aku. Dan kalau dari aku pribadi, Ada kabar kayak mungkin karena kita ini 19 kan cuma 3 orang. Oh, Kita iya. bakal ngadepin angkatan 20 yang kayak notabene kayak rewel-rewel apa segala macam lah di organisasi. Dan menurutku itu seru gitu. Kayak misalnya terjadi yang satu kesel sama ini ngadunya ke abang yang ini abang ini segala macam. Jadi kayak ngerasain karena aku abang ebel kali kan. Orang kan cowok green flag di BEM. Green flag. Terabang green flag dah aku lah.
Abang Ebel ya. Ya, Green flag, bendera hijau. Hijau. Kau jangan-jangan pendukung apa? Oh iya, ada tuh. Dan ada Iya, bendera. saya. Jadi itulah punya memorable lah. Kalau bisa dibilang terasa kekeluargaan tuh di sini, ya lumayan lah. Bukan lumayan lagi Ya sih. kalau dibanding-bandingkan kemarin Iya. ya organisasi yang ada sebelum-sebelumnya lebih ini gitu. Ya kayak memang sangat-sangat punya tempat sendiri kan. Kalau untuk Laksamana Setia Dikara, apalagi memang tingkat-tingkat adik-adiknya memang random yang bikin kesel. Iya. Tapi di satu sisi itu pula yang hibur. Nah, itu yang bikin agak hidup dikit karena jujur kalau dari aku pribadi kan sempat nggak organisasi lagi kan Oh, iya. tahun sebelumnya. Itu kenapa nggak organisasi lagi itu karena memang benci sama organisasi. Karena kan ngerasa organisasi itu membunuh secara perlahan. Tapi setelah dapat alasan untuk bergabung organisasi dan terjun organisasi terkait dinamikanya, kayak wah ini ketemulah feel untuk hidupnya lagi apa segala macam. Jadi pengen lagi? Cukup aja karena udah berapa tahun ya. Aku pengen Pesannya. aku pengen nikah cepat. Nah, jadi pengen cepat lulus. Pesan Kalau mau cepat Mau nikah cepat tapi ada calonnya nggak? bisa dicarikan. bisa kita kan taruh itu. bro, Taruh, taruh bro. ya. Mana tahu ada bisa digoyang dikit kan? Saya yang ambil Enggak, goyang ini maksudnya bukan maksudnya goyang ini iya disadarkan mau nggak si abang iya pas digoyangkan imannya udah cukup untuk pesannya untuk BEM tahun depan semoga yang penting pengurusnya lebih ramai lah dari tahun sekarang ya pesannya dan jangan terlalu mementingkan ego karena di BEM nggak bisa kayak gitu karena kalian 6 jurusan dan 6 kebudayaan yang pastinya berbeda. Jadi jangan usahakan saling mengerti karena kalau kalian nggak saling mengerti ujung-ujungnya bakal berantem terus karena di BEM kayak gitu. Sama semoga prokernya ada peningkatan setidaknya. Apalagi mungkin untuk Kominfo podcast nih kan gebrakan baru lah bisa dibilang. Jadi tahun depan semoga bisa dilaksanakan lagi. Atau mungkin itu dibuat jadi ruangan podcast kan. Ya tergantung dekanannya juga sih. Jadi Pak Dekan, tolong organisasi itu jangan terlalu dianaktirikan lah ya. dianaktirikan. Karena gini, ketika organisasi mati, siapa penyeimbang bangsa ini lagi gitu. Jadi mungkin kalau dari pesan dari aku untuk BEM tahun depan itu aja. Sama jangan takut kalau ada yang hilang dari BEM. Karena mungkin diskon kan. Kalau kesannya sih sebenarnya sangat mengapresiasi BEM tahun ini lah karena ya, kayak gini lah organisasi yang ku inginkan Tidak sendiri. dan kayak kelas kosong. Di BEM ada apanya nih? Oh iya. Ini dia ngomong loh anjing. Iya. Tolong nanti di lingkar merah ya gitu lah gitu. Lanjut. Ada episode bahas horor. Iya kan. Lanjut dulu. Kalau kesan gara-gara kipas bongeng. Karena ini banjir. Enggak, kalau aku memang kesannya memang sesuai ekspektasiku lah bukan membangun sih ya memimpin satu organisasi ya kalau bisa anggotanya bebas aktif kemudian Bebas berekspresi. berekspresi tidak dipatokkan ini itu tapi ya memang ingat sama kewajibannya masing-masing lah. Sama aku boleh nambahin sedikit pesan ya. Tolong jangan dihalang-halangi yang ingin berproses di organisasi ya, karena ya itu kan pribadi gitu, apa mesti harus dialami, seharusnya didukung gitu. Boleh pesan lagi? Boleh. Next tema nih. Macam tak betul je budak. Enggak, Bobo. Jadi pesan untuk tahun depan. Mungkin untuk yang tahun di sini pernah ada di BEM ya. Mungkin dari staf muda nih aku ada pesan. Boleh. Karena Kapan kita buat? nanti lah ya. Beda apa nanti kita.
jujur dari aku pribadi itu berharap mungkin bisa dibilang staf muda Kominfo ini kan kayak aku lah kapten kapalnya sekarang kan. Harapannya nanti dari Atasnya harapannya dari anggotaku yang sekarang itu bisa jadi kapten-kapten berikutnya lah. Di manapun mereka berada, mungkin di HMJ-nya dia di Kadis sekitar sini lah, karena mungkin udah dapat pengalaman di staf muda Kominfo atau mungkin di PSDMO. Jadi harapannya yang dibimbing sekarang suatu saat bisa jadi kayak kami ini loh di tempatnya yang sekarang tuh harapannya. Betul. Dan ya untuk yang pengurus-pengurus HIMA ya, ada 2 kelembagaan yang sedang masih berlangsung gitu, pendemisionerannya dan sama ya ada beberapa juga kelembagaan yang memang masih aktif. Walaupun setelah jangan kalau bisa jangan berhenti di situ aja gitu ya, memang dikembangkan lagi layar tempatkan ke sayap-sayap kebinekaan ya. Nggak jadi lagi gitu. Pokoknya jangan stuck di situ aja, kembangkan lagi layar mimpinya gitu untuk ya berproses tadi gitu. Kalau memang dirasa HIMA cukup ya tidak masalah gitu. Tapi kalau memang kita ingin mencoba lebih, lagi ada kesempatan ya silahkan gitu. Ayo kita berorganisasi. Ya pokoknya itulah. Aku kan kesannya tadi iya. ya memang sesuai dengan apa yang diimpikan lah dalam organisasi. Jadi ada batasan berekspresi mau kayak mana, mau datang ugal-ugalan terserah, yang penting tahu kewajibannya apa. Kemudian kalau pesannya ya harapannya untuk ini, kalau aku secara keseluruhan lah ya di bagian organisasi fakultas kita, yang pertama tuh kalau bisa kreasikan ide dan pikiran dari rekan-rekanmu terlebih dahulu atau anggota-anggotamu terlebih dahulu. Apapun masukan dari mereka silahkan tampung, kemudian jangan biarkan mereka bingung sendiri. Kalau bisa hal yang membingungkan itu kau telan sendiri dulu, baru kau pecahkan sendiri, baru kau kasih tahu ke rekan-rekanmu. Itu aja sih kalau untuk pesannya. Sama ya ayolah join BEM itu, mungkin harapannya ya di BEM tahun depan itu minimal 50 lah anggotanya. Anggota aja 50. Oke, terakhir mungkin ya. Ya karena udah ya. 7 jam juga ya, tak terasa kan. Ya. Kurang digoreng. Karena mau nanti juga dari. Iya, nanti habis. Nah, pengen tanya terakhir lah. Habis ini kita kemana ini? Organisasi. Oh, maksudnya Ya kan kita kan mau ngapain ya sudah organisasi kita lah yang udah habis lah, nggak mungkin lagi kan, atau mau lanjut lagi? Kan ini ya. Kalau aku kayaknya Habis BEM ini lah, habis BEM ini tujuan terdekatnya sih sebenarnya menyelesaikan studi ya. studi. Yalah, itu. Tapi wajar. kalau memang terbuka kesempatan untuk berproses di jenjang yang lebih tinggi lagi, tak usah lah dijelaskan. Contohnya mungkin ada perserikatan bangsa-bangsa. perserikatan apa namanya? Mahasiswa. Bukan mahasiswa lagi, perserikatan pengusaha muda mungkin. Iya, bisa. Kenapa enggak gitu? Kalau aku Perserikatan Islam mungkin melanjutkan HMY ya. Himpunan mahasiswa yatim. Nah, ya berarti studi ya. Ya, aku pengennya menyelesaikan studi. Iya, pasti lah gitu. Bangun usaha, kemudian kalau memang ada kesempatan untuk berorganisasi lagi, baik itu di tingkat apanya itu masih ada lah. Kita berarti bakal jalan masing-masing lagi. Ya, sama mungkin pertanyaannya agak absurd ya. Kan belum terjawab, kau udah jawab tuh. Oh ya aku. Oh, Kalau iya. aku ya sama lah anjir. Oh ya, belum. Ya kau apa tadi ya, Mbak? Oke, Kamu nikah muda. Yang jelas siang ini organisasi apa aja? Posisinya Penikah muda. penikah muda. yang jelas PM. menyelesaikan studi, habis studi ya dapat pekerjaan yang proper, kalau bisa nikah 2 tahun. Kau nikah ya? Aku pengen nikah muda bro. Dunia mau kiamat. Iya. Juga Jadi takutnya nggak enak kalau kayak gitu. Kalau takut Sholat. kiamat,
Enggak, aku punya pertanyaan absurd sebenarnya. Titit deh banyak kali nih yang kita sensor nih. Enggak, setelah BEM ini mungkin cara kita untuk berkumpul gimana? Oh, P, yang jelas P di grup. Karena ini ya, yang aku pikirkan itu sebenarnya, Iya sih. oh ini dah chemistry-nya udah kebangun kali nih. Iya. Terkhususnya yang presidium, bukan presidium sih, BPH dan presidiumnya. Itu gimana caranya? Tapi cicak. Bikin nggak tahu sih yang itu caranya. Yang penting kalau ngumpul ya kita tinggal. Atau kalian memang pengen, kalau aku pikiran kayak, oh ini bakal ada kesempatan kita bersatu lagi nih, seru lagi. Dengan cara Sempat sih ada terpikir apa ya? buat kita sewa kontrakan. Kayak jadi ada sekret di luar kampus itu tuh ya. Memang kita nggak organisasi. atau kita buat organisasi baru, Wih, manis nak. himpunan mahasiswa Manis. Iya. Ya itu gimana ya kalau memang mau ngumpul ya bisa-bisa aja lah. Ya ini P info gas. P info gas. Kalau nggak bisa ya udah syukurin lah, langsung aja lagi. Karena jujur kalau dari aku pribadi kayak rasa nih kayak udah kayak keluarga sebenarnya. Jadi harapannya mungkin ini harapannya nih bukan untuk tahun depan ya, untuk tahun ini harapannya kita tuh enggak soalnya dari beberapa organisasi yang saya pernah ikuti kayak Demis ya hilang juga harapannya rasa nih ketika kita memang sudah tidak dipersatukan dengan satu tujuan lagi, janganlah hilang tanpa hilang. Karena jujur deh, pada dia aku pribadi nganggap mungkin kau juga adik-adik, sekretaris keluarga.